Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di proses pembelajaran daring jam ketiga, yaitu mata pelajaran IPA. Sebelumnya saya ingin menyampaikan IPA itu sendiri dibagi menjadi 3 ilmu cabang, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Kebetulan pada bab pertama di kelas 7, 7H ya, yang saya ajar hanya satu kelas di kelas 7, yaitu mengenai fisika dengan materi pengukuran. Nah, sebelum ke materi, saya ingin menyampaikan beberapa hal proses belajar daring bersama saya. Yang pertama, kalian mengikuti proses pembelajaran daring melalui aplikasi Classroom. Yang kedua, nanti ada materi, silahkan kalian lihat, dicatat di buku catatan. Nah, bila perlu dirangkum di buku paket, silahkan rangkum ke buku catatan kalian. Nah, itu standar-standar proses pembelajaran IPA bersama saya. Nah, yang kedua, selebihnya kalian mengerjakan tugas-tugas yang saya sampaikan. Mungkin nanti setiap satu bab selesai kita akan ulangan atau evaluasi diri melalui Classroom, silahkan dikerjakan. Nah, untuk profil saya silahkan dikenali, dilihat di slide ini ya. Di sini nama saya Ahmad Albarasari, ngajar di kelas 9 dan kelas 7H. Nah, lanjut lagi. Di sini ingin saya sampaikan mengenai standar kompetensi, yaitu memahami prosedur ilmiah untuk mempelajari benda-benda alam dengan menggunakan peralatan. Jadi pada mata pelajaran IPA ini sendiri, siswa diharapkan dalam proses pembelajarannya itu mengikuti prosedur ilmiah, yaitu dengan cara pembuktian dengan menggunakan alat-alat, yaitu nanti di dalam praktikumnya. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana ya praktikumnya. Dan yang kedua mengenai kompetensi dasar. Nah, dasar-dasar dalam bab pertama ini mengenai pengukuran, yaitu mendeskripsikan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. Dan yang ketiga yaitu indikator. Apa saja indikator yang ada 2 ya untuk siswa agar mudah mempelajari materi bab 1 ini. Yang pertama, mengidentifikasi besaran-besaran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dikelompokkannya dalam besaran pokok dan turunan. Yang kedua, menggunakan satuan internasional dalam pengukuran yang sudah diakui dunia. Nah, kita lanjut ke materi, yaitu mengenai pengukuran. Apa sih itu pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi dalam pengukuran itu ada suatu pembanding dan tentunya ada angka dari hasil itu sendiri. Dengan menggunakan apa? Itu dengan menggunakan alat ukur itu sendiri. Contohnya jika untuk panjang ya, panjang buku itu menggunakan penggaris. Nah, berapa sentimeter? Nah, itu 30 cm. 30-nya itu berarti dia disebut besaran. Nah, di sini lanjut ke materinya. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut besaran. Contoh lainnya misalnya selain panjang, waktu misalkan. Kalau waktu misalkan dari rumah ke sekolah berjalan kaki selama kurang lebih 30 menit. Nah, satuannya itu bukan menit tapi second. Berarti angka 30 menit itu kalau diubah ke second berapa? 30 kali 60. 3 kali 6, 180 detik. Nah, 180 second atau 180 detik itu 180-nya disebut besaran. Nah, jadi yang dapat diukur saja misalkan jarak, terus satu panjangnya meja, kursi. Nah, itu baru 2 ya yang saya sebutkan mengenai besaran. Nah, sekarang mengenai pengertian satuan. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Jadi di sini ada suatu perbandingan, ada 2 ya satuannya itu. Yang pertama satuan baku, yang kedua satuan tidak baku. Jadi di sini untuk satuan baku itu sendiri hasilnya pasti sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku. Sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama yaitu disebutnya tidak baku. Jadi perbedaannya tadi yang pertama menghasilkan pengukuran yang sama. Nah, itu untuk satuan baku. Untuk yang kedua tidak baku, ya berarti pengukurannya tidak sama. Yang kedua satuan baku dialami seluruh dunia.
atau semua orang. Tapi untuk yang tidak baku berarti hanya sebagian orang, atau kalau untuk wilayah ya berarti beberapa wilayah saja. Yang ketiga untuk perbedaannya nih, satuan baku ditentukan oleh para ilmuwan. Jadi udah kesepakatan para ilmuwan fisika ya. Ya, untuk yang tidak baku oleh diri sendiri. Nah, seperti contoh, saya ingin membuat teh manis. Berarti tingkat kadar manisnya itu akan berbeda dengan menggunakan sendok. Nah, dan lain sebagainya. Untuk contohnya, untuk contoh yang baku nih ya, dengarkan. Nanti kalian cari sisanya. Untuk contoh baku berarti yang pertama meter, tadi untuk panjang. Yang kedua second, yaitu untuk mengukur waktu. Untuk contoh baku silahkan cari lagi minimal 2 contoh dengan satuannya. Untuk tidak baku berarti yang pertama menggunakan sendok misalkan, itu kan ditakar, berapa banyaknya takaran itu akan berpengaruh pada hasilnya. Nah, untuk yang kedua, contoh kedua misalkan menggunakan telunjuk. Nah, itu menggunakan jari, misalkan jari siswa 1 dengan jari siswa kedua itu akan berbeda untuk mengukur suatu benda. Nah, mungkin ada yang panjang, ada yang pendek ya si jarinya itu sendiri. Bisa juga menggunakan telapak tangan dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian cari dari setiap daerah mengenai pengukuran tidak baku. Nah, bagi yang menonton video ini berarti kalian silahkan tuliskan nama dan kelas di kolom komentar. Lalu silahkan menjawab contoh satuan baku dan contoh satuan tidak baku. Untuk yang tidak menonton, nanti saya akan mengirimkan PowerPoint lalu dicatat semua. Sekian untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.